Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan keempat dengan pokok bahasan Bank Umum dan Bank Sentral. Apakah yang dimaksud dengan bank? Pengertian dari bank, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat, 2. Memberikan kredit, 3. Membeli, menjual, atau menjamin risiko sendiri maupun kepentingan nasabah dan atas perintah nasabah. 4. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah. 5. Menempatkan dana. 6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. 7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 11. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Sentral. Bank sentral merupakan lembaga keuangan yang mempunyai hak monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terdiri dari 1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. 2. Kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tugas pokok Bank Indonesia terdiri dari 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli yang dimiliki oleh suatu negara. Kebijakan moneter merupakan tindakan yang terukur
untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Jenis kebijakan moneter terdiri dari 1. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengatasi inflasi. Kebijakan ini dilakukan juga dalam upaya mengurangi penyebab-penyebab inflasi. Maka dari itu, kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter. 1. Untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi negara berjalan dengan baik dan sesuai harapan. 2. Untuk menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar. 3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. 4. Untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Bentuk kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian, meliputi operasi pasar terbuka, mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto, mengurangi tingkat cadangan minimum. 2. Kebijakan moneter kualitatif dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pinjaman secara selektif, 2. Pembujukan moral. Open Market Operation atau kebijakan operasi pasar terbuka merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral dan harus dilakukan secara terbuka dan terorganisasi. Pada waktu perekonomian menghadapi masalah resesi, untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi, maka jumlah uang yang beredar perlu ditambah. Untuk itu, Bank Indonesia dapat membeli surat-surat berharga. Dengan pembelian surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah. Karena Bank Indonesia melakukan pembayaran atas pembelian surat-surat berharga tersebut. Dengan pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka cadangan yang ada pada bank umum akan menjadi bertambah tinggi. Dengan adanya kelebihan cadangan, bank umum dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Sebaliknya, dalam masa inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan yang ditandai dengan jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan, maka jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara Bank Indonesia menjual surat-surat berharga. Dengan penjualan surat-surat berharga, maka tabungan gira masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank umum akan menjadi berkurang. Kebijakan diskonto merupakan instrumen pengawasan Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lender of last resort dengan cara memberikan kredit likuiditas bersuku bunga rendah bila kondisi sedang berada dalam deflasi atau
memberikan kredit likuiditas bersuku bunga tinggi bila kondisi perekonomian berada dalam kondisi inflasi. Kebijakan cadangan minimum merupakan instrumen kebijakan moneter dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang disimpan bank umum di bank sentral. Pengawasan pinjaman secara selektif. Untuk mendorong perkembangan sektor industri, Bank Sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan bank umum untuk meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha di bidang industri. Moral suasion atau kebijakan dorongan moral merupakan ajakan informal dan non-legal bank sentral kepada bank tertentu untuk melakukan tindakan seperti yang dikehendaki oleh Bank Indonesia. Demikianlah pembahasan materi Bank Umum dan Bank Sentral. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.